ketiga ini yang terakhir tentang Melkisedek. Tadi saudara hantu duo ya. Hantu duo yang sedikit mengutip tentang Melkisedek ya. Nah, ini nih tokoh yang sangat penting. Sangat penting menurut saya. Salah satu tokoh yang paling penting dalam perjanjian lama yaitu Melkisedek. Loh kenapa? Padahal dia cuma ceritakan 3 ayat. Cuma 3 ayat ini Melkisedek ceritakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia memberkati Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bentar, saya izin minum sedikit. Nah, di sini saya kasih tanda merah. Ini kalimat dan kata-kata yang penting dari Melkisedek. Pertama Melkisedek sendiri, yang kedua Raja Salem, yang ketiga roti dan anggur, yang keempat imam Allah yang maha tinggi, yang kelima memberkati Abram, dan yang keenam Abram memberikan kepadanya 1/10. Ini 6 kata dan kalimat yang paling penting, yang sangat penting dari 3 ayat ini. Ya. Pertama kita bahas dulu Raja Salem. Raja Salem. Salem itu apa sih? Ternyata apa? Di kitab suci ini bukti bahwa Salem itu apa? Yerusalem ternyata. Ya, Sion itu kan Yerusalem. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Yerusalem adalah tempat kediamannya, Bukit Sion tempat tinggalnya. Ya, tempat kediaman Tuhan apa? Bait Allah. Bait Allah di mana? Yerusalem. Jadi Salem ini kota kuno Yerusalem. Dan bukti arkeologis juga mengatakan hal yang sama. Salem ini hampir pasti adalah Yerusalem. Yang tertulis dalam prasasti Tel El Amarna yaitu Urusalim. Ini kota kuno Yerusalem. Salem itu kota kuno Yerusalem. Artinya apa? Melkisedek adalah raja Yerusalem saat itu. Dan belum ada Israel ya. Karena Israel itu kan Yakub, ya, cucunya Abram itu Israel. Ya, jadi Melkisedek adalah raja Yerusalem saat itu. Ya, kemudian bukan cuma itu ternyata. Bukan cuma itu. Melkisedek adalah figur raja Yerusalem masa depan. Yang adalah figur raja Israel dan figur Mesias. Figur Mesias. Ini penting. Dari kata Salem, Raja Salem kita bisa dapat bahwa Melkisedek adalah figur dari Mesias. Nanti akan diperkuat dengan penjelasan selanjutnya. Ya. Lalu kalimat yang lain. Melkisedek. Melkisedek. Melkisedek itu dari kata Melek Sedek yang artinya apa? Raja keadilan, raja kebenaran. Dan ini memperkuat bahwa figur Mesias ini raja keadilan, raja kebenaran. Ini memperkuat itu. Jadi Melkisedek Raja Salem gitu ya. Raja keadilan, Raja Salem, Raja keadilan, Raja Yerusalem, Raja Israel, Mesias. Ya, itu kata yang kedua, Melkisedek. Bukan cuma itu, kita bahas lagi lebih dalam lagi. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam itu dari kata kohen. Kohen itu akar katanya kahan. Kohen itu artinya imam, kahan itu artinya jabatan imam. Allah yang maha tinggi sini El Elyon. Kita lihat, loh kok bisa? Pertanyaannya, kalau teman-teman baca satu Alkitab full, teman-teman pasti akan bingung sama ini. Loh kok bisa ada orang non-Yahudi, non-Lewi, bukan keturunan Harun, tapi dia disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Kohen El Elyon. Kok bisa? Karena apa? Perjanjian imamat itu baru ada setelah adanya Harun. Engkau harus menyuruh abangmu, Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam atau kahan bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi berdasarkan kepercayaan Israel, imam itu cuma keturunan Harun.
Tapi kok di sini ada imam yang bukan keturunan Harun. Harun belum lahir waktu Kejadian 14 ayat 18 ini. Seharusnya jabatan imam bagi Tuhan adalah perjanjian milik keturunan Harun, yaitu suku Lewi. Nah, ternyata ada hal yang menarik kalau kita baca kitab Mazmur. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Judulnya apa? Penobatan Raja Imam. Ya, atau penobatan imamat rajawi. Mazmur Daud. Nah, Daud ini penting. Ya, kalau kita baca Mazmur dan kita temukan Mazmur Daud atau dari Daud. Mazmur Daud untuk perjalanan gitu ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ini Daud ngomong. Tuhan Yahweh atau Adonai itu, Yahweh Adonai berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Gitu ya. Dan ayat keempat, ya teman-teman boleh baca ayat kedua dan ayat ketiga. Saya langsung lompat saja ke ayat yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau kepada siapa? Kepada Tuanku yang duduk di sebelah kanan itu tadi. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dikutip ternyata Melkisedek ini di kitab Mazmur. Kenapa tadi saya bilang Mazmur Daud itu penting? Karena setiap kitab Mazmur yang di sana dituliskan kata Daud sudah hampir pasti itu merepresentasikan kehidupan Mesias di masa mendatang. Ya. Dan kata duduklah di sebelah kananku ini persis ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Mesias. Ikut memerintah bersama dengan Yahweh, ikut memerintah bersama dengan Adonai. Dan Tuhan bilang apa kepada Mesias itu? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut apa? Menurut Melkisedek. Bukan menurut Harun tapi menurut Melkisedek. Gitu ya. Maka dari sini, nah ini ya, Mesias adalah imam menurut Melkisedek. Nah teman-teman kalau mau baca lengkapnya, saya nggak akan buka ini, tapi teman-teman boleh baca Ibrani 5 ayat 5 sampai 10, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ya, Mesias adalah imam menurut Melkisedek. Dan kita tahu dalam kepercayaan Yahudi, Mesias itu mengemban 3 jabatan. Raja, nabi, dan imam. Maka hal itu yang samalah yang Yesus juga emban. Maka KGK Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 436 mengutip ini. Yesus dalam tugasnya yang rangkap 3 sebagai imam, nabi, dan raja memenuhi harapan Israel akan Mesias. Raja jelas karena apa? Keturunan Daud. Jadi jabatan Raja Yesus jelas karena keturunan Daud. Jabatan Nabi Yesus jelas karena keturunan Yakub atau keturunan Israel. Nah, jabatan Imam Yesus didapatkan bukan karena dia keturunan Harun, tapi karena dia ada imam menurut Melkisedek gitu loh. Ya. Ini hubungan 3 jabatan Mesias dengan Melkisedek. Ya, jadi ini memperkuat lagi apa yang saya katakan di atas bahwa Melkisedek adalah figur Mesias, figur Kristus, figur Yesus, bukan Yesusnya ya, tapi figurnya gitu ya. Waktu kita bahas Kain dan Habel, nah kita juga udah bahas ya bahwa Habel ini adalah figur Kristus. Waktu kita bahas tentang manusia jatuh dalam dosa, kita juga sudah bahas bahwa keturunan Hawa yang akan menginjak kepala ular adalah Kristus. Figur Kristus, gitu ya. Nah, kita udah bahas tentang hal itu. Jadi Melkisedek di sini adalah figur Kristus. Dia Melkisedek tetap manusia, cuman dia menjadi figur Kristus, gambaran atau alegori dari Kristus. Aduh, bahasa ininya, bahasa tingkat tingginya. Nah, lalu kita kalimat yang lain yang penting, roti dan anggur. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1333. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus atas cara yang penuh
tetapi tinggal tanda-tanda tentang kebaikan ciptaan. Gereja melihat di dalam tindakan Melkisedek, raja dan imam yang membawa roti dan anggur. Ya. Ini. Jadi keimaman Yesus, keimaman Mesias yang menurut Melkisedek itu bukan imam yang keturunan Harun, bukan imam yang mempersembahkan kambing domba untuk disembelih, untuk dibakar, enggak. Tapi imam yang membawa apa? Roti dan anggur. Maka ini hal menarik. Dulu saya pernah bertanya-tanya gini. Kalau Yesus melakukan perjamuan Paskah, perjamuan malam Paskah, harusnya yang Yesus makan adalah roti tidak beragi dan sayur pahit. Sesuai dengan Paskah Yahudi di kitab Keluaran. Roti tidak beragi dan sayur pahit. Tapi kenapa Yesus memilih roti dan anggur? Karena ini. Yesus adalah imam bukan menurut keturunan Harun. Tapi menurut Melkisedek yang membawa roti dan anggur. Ya. Next. Wah, kata selanjutnya lagi, kalimat selanjutnya. Ia memberkati Abraham. Dan berkat apa itu? Melkisedek review lagi ya. Melkisedek ini figur Kristus. Dan Abraham ini figur siapa? Apakah Abraham hanya figur orang Israel? Ya. Minggu lalu kita sudah bahas. Ya, Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka Abraham adalah figur orang Kristen. Bukan cuma figur orang Israel, tapi figur orang Kristen. Ya. Jadi ini menarik. Sang figur Mesias memberkati figur orang Kristen. Gitu ya. Berkat Kristus kepada orang Kristen. Dan isi berkatnya apa? Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Maka apa? Dan ini diperkuat dalam Roma 16:20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kita udah bahas ini ya. Waktu kita bahas tentang manusia jatuh dalam dosa. Tentang iblis. Yang kita menghancurkan iblis. Gitu ya. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi berkat Kristus ke kita orang Kristen apa? Waktu saya ngomong orang Kristen artinya Katolik iya, orang Ortodoks iya, orang Koptik iya, orang Oriental iya, orang Protestan iya, orang GBI iya gitu ya. Jadi Kristen itu luas, termasuk kita Katolik juga Kristen. Karena Yesus kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya tentang manusia jatuh dalam Taman Eden, kejadian berapa itu ya? Kejadian 3 kalau nggak salah. Manusia jatuh dalam dosa, kejadian 3, itu kita juga bahas ini. Karena Yesus kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Ini kita pertegas lagi minggu ini. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Musuh-musuh kita apa tadi? Ya tadi itu. Roh jahat. Dan bukan cuma itu. Depresi, kegagalan, keterikatan dosa itu musuh-musuh kita. Dan berkat Kristus akan atas orang Kristen. Bukan cuma ini. Tapi roti dan anggur. Ekaristi. Ya. Di dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus. Gereja Katolik melihat di dalam tindakan Melkisedek, raja dan imam yang membawa roti dan anggur. Ini bentuk berkat Melkisedek. Ekaristi. Dan saya mau kasih tunjuk video yang menunjukkan the power of Eucharist. Kekuatan Ekaristi. Ya. Teman-teman tahu siapa ini? Mungkin beberapa tahu, beberapa enggak ya. Ini pendeta terkenal di US, di Amerika, namanya Benny Hinn. Yang kalau dia mengadakan KKR, kebangunan rohani gitu ya, mengadakan acara. Di acara tersebut terjadi banyak sekali kesembuhan. Kan kalau orang Katolik sendiri yang kasih kesaksian tentang Ekaristi kan kurang seru ya. Nah ini saya tunjukkan pendeta terkenal, pendeta besar di Amerika Serikat, pendeta Protestan, gitu ya, memberikan kesaksian tentang Ekaristi.
Ini subtitlenya mungkin ada yang salah karena saya pakai subtitle otomatis. Tapi semoga bisa masih bisa didengar ya dan masih bisa dibaca. Silakan. They just released a study. This will bless Bruno, I think. They just released a study that more people are healed in the Catholic Church than Pentecostal churches. No, it's a fact. That's an absolute fact. The studies have proven it. Because Catholic people revere the Eucharist. More people get healed in a Catholic church during communion than Pentecostals during church attendance or communion, because to us it's symbolic. Well, Jesus didn't say this is symbolic of my body. He said this is my body. He didn't say this is symbolic of my blood. He said this is my blood. And I always have believed that in the spirit it is his body. In the spirit it's his blood. So you revere it. There's healing in communion. Absolutely. I've seen it happen in my own ministry. And there's healing in the Catholic churches because these people are devoted and show up every Sunday. They don't church hop. We hop, they don't. That's why we're sick and many of them are healed. Miraculous, powerful stuff going on in those churches, Catholic churches. People just miracles like you can't believe. Nah, itu kesaksian dari pendeta besar Benny Hinn ya. Dia mengatakan bahwa bukan dia mengatakannya, tapi dia mengutip studi yang mengatakan bahwa terjadi lebih banyak kesembuhan dalam gereja Katolik daripada gereja-gereja Pentakosta. Karena dalam gereja Katolik ada Ekaristi. Dan bagi kita orang Katolik, Ekaristi itu bukan cuma simbol. Tapi sungguh-sungguh inilah tubuhnya, inilah darahnya, darah anak domba Allah penyelamat kita. Inilah tubuhnya, inilah darahnya. Bukan simbol. Bukan cuma untuk mengingat. Bukan cuma untuk memperingati. Tapi sungguh-sungguh kita percaya roti yang kita makan itu tubuh Kristus. Makanya waktu kita maju ke depan untuk menerima tubuh Kristus, diakon tuh mempertegas lagi loh. Tubuh Kristus, kita jawab apa? Amin. Gitu ya. Tapi kalau di gereja jangan kencang-kencang, nanti orang liatin itu ya. Tapi dengan iman, tubuh Kristus, amin. Amin. Ini tubuh Kristus. Baik, makanya saya kasihan sama orang yang nggak bilang amin. Waktu ditawari ini tubuh Kristus, diam aja ya sudah. Kalau saya pasti, amin. Ini tubuh Kristus. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka studi mengatakan bahwa dalam gereja Katolik, dalam Ekaristi jauh lebih banyak kesembuhan terjadi daripada gereja Pentakosta. Luar biasa ya. Ini kesaksian dari pendeta non Katolik loh ya, pendeta Pentakosta nih, pendeta besar di Amerika Serikat. Itu berkat, itu salah satu berkat dari keimamatan Yesus. Lalu kalimat selanjutnya. Nah, ini ya, mungkin bisa jadi agak sensitif nih. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita coba lihat. Ya. Nah, ini menarik nih. Karena memang dalam agama Yahudi, persembahan persepuluhan itu memang untuk orang-orang Lewi. Dan di dalam orang Lewi itu ada imam keturunan Harun. Jadi memang persepuluhan ini untuk orang Lewi. Gitu ya, untuk imam. Ini Nehemia 13 ayat 5, persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi. Jadi persembahan persepuluhan Abram ini memperkuat keimaman Melkisedek. Ya. Dan kalau kita baca tafsiran New American Bible Revised Edition Commentary, dikatakan apa? Abram
Nah ini ya penting nih. Mengakui berkat itu dengan memberikan 1/10 dari hasil jarah yang diperoleh kembali sebagai persepuluhan kepada Melkisedek. Abraham mengakui berkat itu dengan memberikan 1/10. Mengakui berkat yang sudah diberikan Melkisedek tadi ke Abraham dengan apa? Memberikan 1/10. Maka apa? Kalau kita tahu Melkisedek ini figur Kristus dan Abraham adalah figur orang Kristen, maka persembahan kita kepada Yesus Kristus adalah bentuk kita mengakui berkat daripada Dia. Ya. Ini penting. Jadi kalau kita tidak pernah mempersembahkan apa-apa kepada Yesus, maka sesungguhnya kita tidak pernah mengakui berkat yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ini bahaya. Dan bentuknya apa? Persembahan kepada Yesus Kristus itu bentuknya apa? Minggu lalu kita sudah bahas tentang hal ini. Barang siapa menyambut kamu, dia ngomong ke murid-muridnya ya, artinya hamba-hamba Tuhan. Ia menyambut aku. Ya, dalam bentuk apa? Memberikan sebagian dari kekayaan kita. Kemana? Ke hamba-hamba Tuhan. Ini minggu lalu saya sudah bahas. Ya, ke para pastor. Kasih mereka hadiah. Kasih mereka makan. Berkati mereka. Ya kan? Dan kalau kita menyambut mereka sebagai hamba Tuhan, maka sebenarnya kita juga akan menerima upah hamba Tuhan. Entah dari manapun itu Tuhan datangkan. Dan saya mau sharing sedikit tentang hal ini ya. Tentang 1/10 ini saya mau sharing sedikit. Ya. Dulu waktu penghasilan saya masih saya pegang sendiri semua sebelum menikah ya. Saya orang yang melakukan praktek 1/10-an. Kalau sekarang udah dipegang semua sama istri saya. Dan istri saya pasti melakukan praktek gitu. Ya. Nah, dulu saya melakukan praktek 1/10-an. Di sini saya nggak bilang 1/10 itu wajib ya, enggak ya. Karena gereja Katolik pun tidak mewajibkan, maka siapa saya yang bisa mewajibkan gitu ya. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Dan kalau gereja sebelah mewajibkan 1/10, ya kalau mau fair-fairan harusnya mereka mewajibkan sunat. Karena hukum 1/10 dengan hukum sunat ini kira-kira berdampingan. Gitu ya. Nanti nih kita bahas Abraham, kejadian 17 ada sunat. Gitu ya. Di hukum Taurat pun juga ada sunat dan ada 1/10-an. Jadi kalau gereja sebelah mewajibkan 1/10, ya harusnya mereka mewajibkan sunat. Ya kan apa? Kalau mau fair begitu. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, saya dulu pelaku 1/10. Pelaku 1/10. Kenapa? Kenapa kok kan nggak diwajibkan? Tapi kok Albert melakukan? Karena menurut saya persembahan 1/10 ini fair. Kalau penghasilanmu per bulan itu 5 juta, maka kamu kasih persembahan 500.000. Kalau penghasilanmu naik jadi 10 juta, maka kamu kasih persembahan berapa? 1 juta. Fair nggak? Fair. Kalau pendapatanmu naik, berkatmu naik, persembahanmu naik. Nah masalahnya, orang yang punya pikiran picik, dia akan berpikir, gajiku sekarang 5 juta, aku ngasih persembahan 500.000. Nanti pas sudah naik jadi 30 juta, aku tetap ngasih persembahan 500.000. Ini menurut saya pikiran picik. Artinya kita tidak mengakui pertambahan berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Persembahan kita segitu-segitu aja. Dulu waktu gajinya masih 3 juta, ngasih persembahan ke gereja tiap minggunya cuma 10.000. Pas gajinya udah 10 juta, ngasih persembahan ke gereja masih 10.000. 10.000 ya kan itu picik sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi ya, persembahan 1/10 ini fair. Karena dia dihitung dari sisi rasio. Dihitung dari sisi rasio. Dan saya pelaku ini. Bahkan bukan cuma 1/10 kalau mau dihitung-hitung, lebih, bahkan setengah lebih sebenarnya. Untuk Tuhan dan untuk orang lain. Untuk pelayanan, untuk orang lain. Untuk gereja, lebih sebenarnya. Kalau mau dihitung-hitung. Dan kalau kita punya pemikiran bahwa apapun yang kita punya adalah punya Tuhan, maka kita nggak berat untuk mengembalikan. Lalu kita sudah tahu, ini punya Tuhan. Aku bukan ngasih persembahan,
Tapi sebenarnya aku hanya mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Nah, itu konsepnya harus ngerti. Nah, repotnya adalah manusia menganggap ini uangku, ini kekayaanku, hasil kerja kerasku, karena kekuatanku, karena aku capek, karena kepintaranku, maka sayang kalau aku kasih ke Tuhan. Padahal salah. Ini dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, murni semua punya Tuhan, mati pun gak akan aku bawa, maka aku cuma apa? Mengembalikan sebagian ke Tuhan. Lah kok itu nggak bisa? Kalau kita punya prinsip ini, nggak usah sebagian, semuanya pun kita berani. Kalau kita punya prinsip, apa yang aku punya itu punya Tuhan, maka konsepnya adalah aku hanya mengembalikan apa yang sesungguhnya jadi miliknya Tuhan. Itu tentang persembahan, teman-teman. Itu tentang persembahan. Next, kita lanjut. Apa? Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini Yesus bilang, ketika aku sakit kau nggak menjenguk aku. Ketika aku sakit kau menjenguk aku. Ketika aku kelaparan kau memberi aku makan. Ketika aku di penjara kau menengok aku. Ketika aku telanjang kau memberikan aku pakaian. Artinya apa? Kita memberikan sebagian dari kekayaan kita kepada orang miskin. Kasih mereka makan. Kasih mereka roti. Ya. Oh, istri saya tentang hal itu luar biasa. Ada kopi saset, kopi kapal api gitu ya. Padahal cuma satu saset gitu ya. Tapi karena waktu itu kita ketemu sama pick up yang berisi mungkin orang-orang pekerja gitu ya, duduk di atasnya ya. Mungkin sepertinya kuli gitu ya. Satu saset yang tinggal satu itu aja istri saya kasih. Kalau di tas ada 10 mungkin dia kasih semua 10-10-nya. Yakin saya. Ini luar biasa. Ya, saya tentang hal ini banyak belajar dari istri saya. Jujur, saya banyak belajar dari istri saya. Nah, lalu apa lagi? Memberikan persembahan kepada Yesus Kristus itu bagaimana lagi bentuknya? Melakukan pelayanan gerejawi. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, menyatakan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, gitu kan, dan sebagainya macamnya. Pelayanan gerejawi, melakukan pelayanan gerejawi. Dan kok di sini dilihat ngeri-ngeri ya, mazmur, pengajaran, pernyataan Allah, bahasa roh, ngeri-ngeri. Enggak usah dilihat itunya. Sederhana, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Aku cuma bisa bikin flyer nih. Bikin flyer. Aku cuma bisa membagikan flyer ini, acara ini ke orang-orang. Bagikan. Itu pelayanan gerejawi. Persembahan untuk Tuhan. Saya masih ingat pelayanan pertama saya di PD itu, saya masih ingat golong kabel sama beresin kursi. Ya, waktu itu namanya masih BD Boromeus ya. Tapi tempatnya di Gema waktu itu. Saya pernah ngalami tempat di Boromeus tapi cuma sekali. Pas sebelum pindah. Itu pelayanan pertama saya masih ingat. Beresin kabel, beresin kursi, beresin meja. Kemudian dipercaya dipercaya multimedia. Itu masih ingat saya. Kemudian dipercaya dipercaya jadi main musik. Kemudian dipercaya dipercaya jadi worship leader, pemimpin pujian. Kemudian dipercaya dipercaya jadi koordinator PD. Kemudian dipercaya dipercaya jadi pewarta. Apapun itu, lakukan pelayananmu. Lakukan pelayananmu. Gitu ya. Apapun itu. Mungkin nampaknya nggak nampak, tapi lakukan. Aku cuma bisa berdoa. Doa! Karena terlalu banyak orang di bangsa ini. Bahkan di kita semua, di berapa nih? 26 orang yang ikut ini, semua saya percaya semuanya butuh topangan doa. Itu ya. Berdoa. Apapun itu. Aku cuma bisa ngasih makan. Kasih makan. Persiapkan makanan. Lakukan pelayanan. Ini persembahan untuk Yesus. Ya. Ini aja udah mau jam 9. Oke, next. Nah,
Jadi poin yang ketiga tentang Melkisedek ini apa? Pertama, Yesus Kristus adalah imam besar yang sah. Tapi menurut Melkisedek, ya, dengan kata lain Melkisedek adalah figur Kristus. Yang kedua, karena Yesus kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, khususnya apa? Melalui Ekaristi. Gitu ya. Jadi kalau sekarang online, coba kita belajar untuk, kalau siapa tahu kalau offline bisa, kita offline. Ya, bisa maksudnya Ekaristi ya. Kalau offline bisa offline, maka kita offline. Diusahakan offline. Karena penting kita menyambut tubuh Kristus itu penting. Lalu yang ketiga, persembahan kepada Yesus Kristus adalah bentuk kita mengakui berkat dari Dia. Dengan cara apa? Mempersembahkan kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita, memberikan sebagian dari kekayaan kita, ya kan, dan melakukan pelayanan gerejawi. Nah, jadi 3 poin itu yang saya sampaikan, yaitu pertama tentang kesamaan dengan sumber non Alkitab. Sumber Alkitabiah dapat disandingkan dengan sumber sejarah non Alkitab sebagai bukti kebenaran informasi dalam Alkitab. Yang kedua adalah tentang Abraham mengalahkan raja-raja di timur, yaitu 6 poin ini nih. Bersekutu, punya rencana, hidup bergaul dengan orang yang baik, benar, dan terpercaya, punya sikap hati untuk keselamatan, lakukan sesuatu yang sudah menjadi bagian kita, dan jangan lakukan sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Dan ketika kita bahas poin yang ketiga, yaitu Melkisedek, ada 3 hal. Yesus Kristus adalah imam besar yang sah menurut Melkisedek. Dengan kata lain, Melkisedek di sini adalah figur Kristus. Dan karena Yesus, kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, khususnya melalui Ekaristi. Dan persembahan kepada Yesus Kristus adalah bentuk kita mengakui berkat dari Dia. Caranya gimana mempersembahkan sesuatu kepada Yesus Kristus? Memberikan sebagian dari kekayaan kita dan melakukan pelayanan gerejawi. Nah, paling 3 poin itu saja yang mau saya sampaikan.